Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partainya serius soal AHY masuk daftar cawapres Ganjar. Hal tersebut untuk menepis pernyataan jubir PKS Muhammad Iqbal yang menilai pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo hanya gimmick untuk memecah koalisi. Menurut Ketua DPP PDIP Said Abdullah, bagi kami sesungguhnya pilihan nama-nama itu kami tidak punya niat, dan politik kami adalah politik yang dilandasi oleh etik dan moral. Maka ketika menyebut bahwa salah satunya adalah AHY, kami serius tidak main-main, ujar Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said Abdullah juga mengatakan penyebutan nama AHY tak berhubungan dengan menarik Partai Demokrat dari pencapresan Anies Baswedan. Menurut semua partai berhak mencari cawapres dan tidak ada larangan. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan pihaknya tidak tertarik untuk bergabung ke koalisi PDIP untuk Pilpres 2024. Sekalipun AHY masuk bursa cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Syarif Hasan mengatakan Demokrat akan tetap berada di koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Masuk radar terima kasih, tapi Partai Demokrat ada di koalisi perubahan. Kita beda posisi. Secara terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan apresiasi karena telah diperhitungkan menjadi kandidat Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Namun, iman Demokrat belum goyah. AHY menghormati siapa saja yang memberikan sikap dan pernyataan. Bagi AHY, demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. AHY juga menuturkan bahwa dirinya selalu merasionalisasi apapun yang disimulasikan oleh para entitas politik hari ini. Aduh, keren banget ya guys ya. Pendirian Mas AHY ini top banget. Salut buat Mas AHY dan juga para kader-kader Partai Demokrat yang terus-terusan berpegang teguh dan juga setia kepada koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Pendukungnya AHY itu nggak pernah cawe-cawe jodohin AHY sama siapa-siapa. Tetap setia ngikutin komando Mas AHY untuk mendukung Mas Anies sebagai Capres 2024 melalui koalisi perubahan. Meskipun digoda, dirayu, didatengin sama berbagai partai dan juga ketum partai, ditawarin posisi menteri, ada yang ngajak koalisi dijadiin cawapres, ada juga yang ngajak koalisi dijadiin capres. Tapi Mas AHY tetap teguh di koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Serius bidik AHY cawapres Ganjar, PDIP coba goyah iman Demokrat. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani, nama AHY masuk dalam bursa partainya sebagai pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024. Pernyataan Puan ini disampaikan saat ditanya soal sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024. PDI Perjuangan menegaskan masuknya nama AHY dalam bursa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo adalah hal yang serius. Ketika menyebut bahwa salah satunya AHY, kami serius tidak main-main, kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di kantor sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Juni 2020. Sekali-kali kita iseng jawabin komen netizen yuk. Nih, katanya siapa yang yakin AHY jadi cawapres? Coba tanya sama Mbak Puan yang baru aja konferensi pers yang mengungkap Mahfud MD, Erick Thohir hingga AHY masuk radar cawapres Ganjar. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap beberapa nama yang masuk radar cawapres Ganjar. Di antaranya ada Mahfud MD, Erick Thohir hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Waduh, luar biasa nih Mas AHY. Banyak banget yang nawarin Mas AHY dan Partai Demokrat untuk ikutan berkoalisi dengan tawaran menjadi cawapres. Bahkan ada yang nawarin jadi capres loh guys.
Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti nangis. Tara, mak jreng. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera menilai jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan AHY sosok ideal cawapres Anies Baswedan. Untuk itu, Mardani berharap pertemuan antara Anies Baswedan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu di Pacitan, Jawa Timur diharapkan mengerucut ke pembahasan baca pres. Mardani tidak ujuk-ujuk menyebut jika AHY sosok ideal cawapres Anies Baswedan. Ia beralasan jika AHY memiliki segudang prestasi, rendah hati, dan juga pejuang tangguh. Dengan alasan tersebut, ia mengatakan AHY salah satu kandidat terkuat cawapres Anies Baswedan. By the way, aduh jadi nggak sabar ya guys ya, nunggu kejutan deklarasi capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan. Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti nangis. Teram, jreng. Kalian nggak tahu kan kalau AHY sama Anies Baswedan semakin hari semakin intens. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambut kedatangan baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Museum Galeri SBY Ani Pacitan. Kedatangan Anies Baswedan ke Pacitan untuk menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Pertemuan Anies Baswedan dengan SBY dan juga AHY di Pacitan ini bagian dari memantapkan strategi pemenangan Koalisi Perubahan. Diketahui sebelumnya petinggi Koalisi Perubahan bertemu di Kepulauan Seribu. Dalam pertemuan itu, elit Partai Demokrat yang hadir adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha. Sementara dari PKS ada Ketua Majelis Suro Bapak Salim Segaf Al-Jufri, Presiden Ahmad Saiku, Wakil Ketua Majelis Suro Sohibul Imam, Sekjen Bapak Abu Bakar Al-Habsyi, dan Ketua DPP Al-Muzamil Yusuf. Sedangkan dari Nasdem sendiri ada Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, PLT Sekjen Hermawi Taslim, Ketua DPP Ahmad Sarok, Ketua DPP Taufik Basari, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, dan beberapa elit lain. Hadir juga narahubung dari Anies Baswedan, yaitu Sudirman Said. Aduh, makin kelihatan aja nih terang benderang dari Koalisi Perubahan. Anies AHY makin akrab. Bau-baunya Indonesia mau punya pemimpin baru dari Koalisi Perubahan. Pakar hukum tata negara menilai Presiden Jokowi bisa dimakzulkan jika terbukti melanggar hukum terkait PK yang diajukan Muldoko perihal kepengurusan Partai Demokrat. Denny Indrayana menilai sikap diam Jokowi atas upaya hukum Muldoko mengambil alih Partai Demokrat bisa menjadi pintu pemakzulan. Denny Indrayana menjelaskan secara hukum, jika kondisi normal, DPR harus mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan Jokowi memberikan persetujuan atas langkah pembajakan politik yang dilakukan Muldoko. Jika terbukti memang ada persetujuan Presiden Jokowi, maka proses pemakzulan berlanjut ke MK. Jika tidak terbukti, maka tentunya proses harus berhenti. Ya, kita berharap semoga Pak Jokowi itu gak diem aja ngeliat anak buahnya yang melakukan penzoliman terhadap Partai Demokrat. Karena pada kenyataan mau kayak gimana pun ceritanya, Muldoko yang melakukan pembegalan kepada Partai Demokrat adalah anak buah Presiden Jokowi yang bertugas sebagai KSP. Jauh-jauh terbang ke negara tetangga, kok malah nawarin IKN sama orang asing. Katanya ibu kota negara, mosok nanti penduduknya orang asing. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini. Masih diambil dari videonya salah satu basir dari Partai Demokrat atau juga kader Partai Demokrat, yakni dari Ajeng Cute 16. Di mana dalam videonya tadi Ajeng menyampaikan berdasarkan pemberitaan di media sosial ataupun juga di media online bahwa Puan Maharani yang adalah ketua DPR RI dan juga ketua DPP Partai PDI Perjuangan menyampaikan bahwa PDIP memiliki radar untuk pencalonan atau untuk mencari cawapresnya Ganjar Pranowo. Dan dalam radar tersebut ternyata salah satu nama yang mencuat adalah AHY yang merupakan ketua umum Partai Demokrat. Di sini Ajeng menyampaikan bahwa
dari Partai Demokrat dengan tegas menolak ajakan tersebut karena Partai Demokrat sudah memiliki koalisi sendiri yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya, yang dimana koalisinya itu terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat dan juga PKS yang telah mengusung Anies Baswedan. Dan mereka telah memiliki koalisi sendiri yang diberi nama Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Nah, di sini ketika dikaitkan dengan video-video tadi, kita bisa melihat bagaimana para kader Partai Demokrat merasa sang bangga luar biasa ketika calon wakil presiden dari Ganjar ternyata salah satunya adalah AHY. Nah, ini mereka melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang luar biasa karena AHY diminati oleh banyak partai politik. Tetapi sayangnya, ya menurut Presiden PKS menyampaikan jangan sampai ini adalah sebuah gimmick yang dilakukan oleh PDIP untuk memecah belah koalisi perubahan yang telah dibangun. Nah, kalau saya sendiri berpikir, ya barangkali ini juga salah satu strategi politik yang dilakukan atau dimainkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memecah belah koalisi perubahan tersebut. Dengan dilemparkan isu seperti itu, pasti juga koalisi ini akan mulai goyang. Karena dilihat juga dalam satu sisi, saat ini koalisi perubahan juga belum memiliki satu keputusan resmi, keputusan bersama untuk mengusung cawapres dari Anies Baswedan. Karena sampai dengan saat ini belum ada. Dan bahkan kita lihat beberapa pemberitaan di media bahwa pihak Demokrat sudah sedikit memberi sinyal jika seandainya AHY tidak diangkat atau diambil menjadi cawapresnya Anies Baswedan, maka Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan. Nah, dengan demikian ini sebenarnya sudah goyang koalisi perubahan ini, sehingga dilemparkan isu seperti itu barangkali ini juga untuk memecah belah koalisi yang dibangun. Saya berpikir ya sepaham juga dengan Presiden PKS, ini adalah sebuah gimmick, sehingga ya Ajeng tadi dengan bangganya menyampaikan jangan sampai ya kebanggaan itu juga malah ditertawakan oleh PDIP. Karena PDIP barangkali ini juga hanya sebuah gimmick yang dilakukan untuk tujuan itu, tujuan politik sebenarnya untuk memecah belah. Sesungguhnya bahwa PDIP sudah memiliki sebuah nama, sudah dikantongi, tinggal saatnya akan dibuka untuk disampaikan kepada publik.